Jadi kalau mengikuti persidangan dari awal ya, secara utuh, banyak informasi yang kita dapatkan. Kita banyak belajar ya, hukum iya, racun iya, kemudian apa lagi Vi? Forensik iya. Semuanya. Kemarin juga psikologi juga. Kemarin juga ada ilmu baru. Apa tuh? Bahasa Inggris. Ya, karena kita mencoba untuk mentranslate dan lain sebagainya. Oke. Pagi ini sudah ada tamu kita ya. Ada Mbak Monika Kumalasari. Selamat dan pagi. juga Pak Ahyar Salmi. Saya sih kalau ditanya ke saya dan saya sebagai hakim, saya bingung sekarang, ya kan? Meskipun kalau kita bermain kuantitas, ya masih terlalu dini untuk mengatakan pihak penasihat hukum lemah karena baru satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan kemarin. Tapi kenyataannya di persidangan ini, saya ke Pak Ahyar Salmi terlebih dahulu, ini dibantah. Segala bentuk toksikologi forensik itu terbantahkan dengan pernyataan seseorang dari Queensland, Australia, Prof. Beng Beng Ong ini. Gitu. Ini Anda melihat dari hukum pidana, bisakah mempengaruhi hakim atau seperti apa? Iya, itu adalah hal yang wajar di dalam proses hukum pidana. Perbedaan yang sangat menyolok, kontradiktif antara jaksa dengan pihak terdakwa. Saya melihat itu ada hal yang wajar. Tinggal hakimnya lihat mana di antara dua pendapat yang bertolak belakang tadi yang dapat merebut keyakinan hakim. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Oke. Dari semua ahli-ahli yang dihadirkan oleh pihak JPU, kemudian hadirlah kemarin satu ahli dari Australia yang tidak ikut memeriksa, Pak, ya kan? Hanya memeriksa, menganalisis hasil yang sudah didapatkan dari prosedur penasihat hukum dan lain sebagainya. Seberapa besar kemudian hakim akan melihat satu saksi ahli yang kemarin ini? Kembali lagi kepada hakimnya. Hakim tentu dia tidak juga akan selalu yakin terhadap inilah ya, persoalan di dalam kasus Jessica ini ada dua masalah sebetulnya yang perseteruan di situ. Satu, kenapa meninggalnya Mirna, apa penyebab kematiannya, sianida atau bukan. Yang kedua, kalau memang benar ini karena sianida, ini ada dua pendapat kan. Ahli yang dihadirkan oleh jaksa mengatakan ini karena sianida, sementara ahli yang dihadirkan oleh pihak Jessica bukan karena sianida. Kalau nanti hakim yakin ini karena sianida, siapa yang memasukkan? Jadi ada dua masalah ini. Nah, di dalam dua hal ini tidak ada katakanlah saksi fakta yang melihat langsung, nggak ada. Tinggal kepada ahli. Nah, ahli ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan berdasar dianalisa semua barang-barang bukti, semua peristiwa-peristiwa, kemudian keluarlah pendapat. Nah, pendapat ini sejauh mana hakim yakin. Ini menarik memang kasus Jessica ini. Ini akan terjadi pergeseran nanti di dalam hal masalah pembuktian, alat bukti kita yang selama ini saksi fakta katakan begitu, yang melihat kepada keterangan ahli. Ini pergeserannya menarik betul. Apakah hakim nanti yakin bahwa dia yang melakukan karena sianida atau yang melakukan Jessica, atau sebaliknya? Tidak. Kita ingin mempelajari, saya terutama akan mempelajari apa pertimbangan dari hakim untuk sampai pendapat itu. Ini menarik sekali. Meskipun masih jauh ya. Walaupun masih perjalanan jauh, itu perjalanan masih jauh. Artinya dengan kata lain, Pak Ahyar ingin mengatakan bahwa meskipun nantinya tidak ada barang bukti siapa yang memasukkan sianida ke dalam kopi, ini antara lain, dalam kata lain, hanyalah peran pendapat keterangan ahli saja begitu nanti. Kuat-kuatan keterangan ahli. Iya, keterangan ahli, karena nggak ada yang lihat langsung. Tinggalkan juga dari CCTV kan juga tidak ada telak, betul kan? Kalau saya bilang nggak ada yang telak ini. Nah, jadi sejauh mana dari semua tentu kembali keyakinan hakim, tentu dia lihat dari proses persidangan, dia pelajari berkas ini tadi. Nah, dia yakin nanti di situ. Baik. Saya ke Mbak Monika. Mbak, saya membayangkan kalau ini karena kemarin pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris juga pagi ini. Jessica Kumala Wongso kemarin di persidangan seharusnya mengatakan dan menunjukkan kepada audiens, kepada khalayak ramai, this is my time.
ya, ini kesempatan saya, ini waktu saya untuk menunjukkan, hey, untuk membantah, untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang saat ini muncul di persidangan. Tampakkah kepuasan itu dari sosok Jessica? Tampak. Ya. Penjelasan ditahan. Oke. Jadi kami kembali untuk Ditahan dulu, penjelasan Mbak Monica. selengkapnya Ya. sesaat lagi pemirsa. Baik, tadi terpotong penjelasan Mbak Monica. Kalau tadi kata Rivi bilang, it's my time ya. Iya, it's my time. Harusnya ini waktunya Jessica untuk memperlihatkan apa yang ia perjuangkan, benar atau tidak begitu. Terlihat dari Jadi gini, pada saat seseorang dideteksi sebagai jujur atau bohong, maka perlu kita pikirkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi ini sangat menyangkut dengan emosi. Berkaitan dengan emosi, ada hal yang tidak bisa kita hindari, bahwa yang disebut dengan facial expression itu berlaku universal, seluruh dunia sama. Jadi nggak peduli dia lama di Australia, dia di Afrika dan sebagainya, semuanya sama. Nah, ketika saya melihat persidangan kemarin yang seharusnya meringankan, karena kasus kemarinnya harusnya meringankan buat dia ya. Nah, kita lihat banyak kebocoran-kebocoran yang bisa menjadi hipotesa untuk dites lagi. Yang pertama, ya kebocoran ya. Yang pertama adalah gini, Anda perhatikan blinking rate atau apa namanya, kedipan mata itu meningkat secara signifikan. Kalau Anda bandingkan dengan sidang sebelumnya, ya, atau pada saat dia jadi narasumber, ya, itu agak berkurang. Gitu. Sekarang lebih banyak. blinking rate ini artinya apa? Mengindikasikan apa? Oke, indikasinya adalah satu, bisa dianggap sebagai kebohongan, ya. Atau yang kedua nih, kognitif dia lagi berpikir nih, harusnya saya menjawab apa? Atau kalau saya ngomong kayak gini, apa respon orang? Nah, tetapi di antara yang tiga, kan dia di dalam sidang ini dia nggak disuruh ngomong, dia hanya hadir, ya. Nah, jadi kemungkinan, makanya saya bilang ini masih hipotesa karena saya belum bertemu dengan beliau. Kemungkinan bohong dari tiga itu, karena udah jelas bahwa di sini dia tidak menggunakan yang kedua itu, ya. Terus yang kedua, saya lihat bahwa dia sering sekali alis matanya tuh naik, ya. Tadi ngantuk juga. Memang benar orang ngantuk ya, yang bisa dilakukan tuh nahan alis gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi. Tetapi gitu ya, kalau secara ilmu facial expression ditemukan bahwa gini, dia udah tahu respons dari orang-orang atau dari audiens. Nah, itu tandanya ya. Terus juga tadi Anda menanyakan mengenai adakah dia kayak rasa puas gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan facial expression itu dia muncul selama micro expression tuh 0,25 detik. Jadi cepat banget. Saya sempat menangkap. Jadi ini ada reliable muscle yang kelihatan. Either di kiri atau di kanan dia sempat. Apa itu? Yang artinya adalah gini, ya kan, Anda tahu cuman segini kan, this is all what you know, gitu. Atau juga kalau kita lihat dari emosinya adalah ini masih lebih jauh dari menakutkan. Harusnya emosi yang keluar adalah fear dan surprise. Itu ketika persidangan kemarin ya? Ketika persidangan kemarin, gitu. Jadi itu yang saya lihat ada reliable muscle di mana loh, dia kok ekspresinya jadi seperti ini ya. Kayaknya juga bisa kita artikan bahwa dia menganggap bahwa ya kan, Anda nggak tahu apa-apa kan, gitu. Nah, ekspresi yang menurut kita pada saat harusnya sidang ini meringankan, tetapi kenapa dia ada banyak bocor di micro expression. Salah satu yang membuat bocor adalah mungkin kepanikan. Ini mungkin juga untuk Pak Ahyar, tapi saya ke Bu Monica dulu. Pada saat momen jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Prof Beng Beng O, menanyakan visa, menanyakan pengalaman, menanyakan sertifikat, bahkan ada saya tidak mengatakan ancaman, tapi kalau misalnya berbohong di persidangan hukum Indonesia ada pidana di situ segala macam. Jessica tampak shock pada saat jaksa menanyakan itu kepada saksi. Ya, sebelah kan gini, tanda-tandanya ada si alis naik, ya kan, dengan blinking rate. Artinya dia di situ memang stres, apa ya? Saya lihat juga banyak dia membasahi bibirnya, ya kan? Itu tandanya dia grogi. Itu bukan gerakan-gerakan lumrah ya Mbak Monica? Jadi kalau
lumrah bisa dikatakan bahwa mungkin pada saat itu lagi kering bibirnya, sehingga dia perlu membasahi bibir. Tetapi kalau membasahi bibir karena bibirnya kering, ya dengan sengaja dibasahi, itu akan muncul lagi. Nah, proses membasahin bibir ini saya lihat nggak terlalu banyak, cuma 2 atau 3 kali selama persidangan, gitu ya. Terus bisa juga membasahi bibir itu karena mungkin dia bernafasnya pakai mulut, gitu. Orang yang bernapasnya pakai mulut pastinya lebih sering membasahi. Nah, blinking rate-nya seperti ini. Tapi kalau dianggap tenang begitu saat persidangan itu mengindikasikan sesuatu juga. Anda melihat yang sama tidak? Ya, jadi gini, orang yang tenang gitu ya adalah orang-orang dengan psychopathic brain. Ya, artinya orang-orang ini tidak memiliki empati. Jadi mau kejadian kayak apa kelihatannya cool sekali. Gitu. Nah, jadi penglihatan Anda seperti kayak yang hadir di persidangan ya. Yang mengatakan Pak Roni Niti Baskara mengatakan hal demikian gitu kan, psikopatik dan seakan-akan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, apa yang terjadi. Itu terlepas itu teman Anda sendiri seperti itu. Terlihat dari facial expression-nya. Terlihat sekali. Jadi sebetulnya gini kan, banyak orang di media mengatakan, tapi kok bisa ya dia begitu tenang banget. Orang dengan psychopathic brain dia akan tenang sekali gitu. Ya kan? Nah, tidak bisa dideteksinya juga kalau seseorang ini suntik botox. Kenapa sih? Makanya ya biasanya? Iya, karena otot-ototnya kan nggak kaku. Gitu. Kalau misalnya dia tenang, pada saat kejadian dia tenang sekali di CCTV kita lihat ya Pak Ahyar ya. Artinya di persidangan pun juga ya seharusnya dia tenang juga karena dia sudah bisa mengontrol, memaintain ketenangan tersebut. Dia bisa tenang, tetapi yang bocor adalah di sini. Dan Anda melihat ada bocor? Iya, bocor. Oke. Pak Ahyar, sedikit saja Pak Ahyar sebelum kita jeda. Tadi saya mengatakan ini ada manuver dari jaksa. Segala macam manuver bisa saja dilakukan di sebuah persidangan, bukan? Termasuk menanyakan sah atau tidaknya saksi dari luar negeri, visa yang digunakan dan sebagainya. Ini akan menjadi cerita panjang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini. Bisa iya, bisa tidak. Nah, makanya ini sejauh mana jaksa memang serius terhadap apa yang diungkapkan kemarin itu, atau hanya sekedar bunga-bunga di dalam persidangan, atau memang mau ditindaklanjuti. Bisa ditindaklanjuti? Tidak tertutup kemungkinan kalau dia yakin itu. Kan dia membacakan, dia kan membacakan ada ketentuan ya, undang-undang imigrasi itu kemarin. Pengaruhnya apa ketika ini nanti diperpanjang begitu? Apakah ini mempengaruhi apa yang disampaikan oleh ahli, artinya menjadi tidak sah di pengadilan? Tentu kalau itu yang diperpanjang, pasti ada kan targetnya jaksa, pasti berkaitan dengan kasus ini kan. Tentu dia bagaimana, begitu juga sebalik ini kan saling adu jurus sebetulnya, saling mengkat keterangan dari ahli yang lain, liwat mana yang bisa dilakukan. Saya melihat ini mungkin itu salah satu jurus jaksa yang mau dipakai. Apakah itu akan memang mau dipakai atau hanya sekedar sekarang pemanis sidang, atau kita lihatlah nanti. Termasuk menanyakan soal fee. Menurut Pak Ahyar itu, kalau menurut Pak Oto Hasibuan, pengacara dari Jessica, itu tidak etis seperti itu. Ditahan dulu penjelasannya. Kita tidak sedang, kami akan kembali. Baik, saya ke Pak Ahyar tadi pertanyaannya adalah mengenai pertanyaan jaksa ya, yang sempat menanyakan mengenai fee. Apakah ini memang lazim begitu ya ditanyakan di arena persidangan begitu? Saya baru sekali ini mendengar pertanyaan itu. Kalau bicara lazim, memang tidak lazim. Mungkin persoalan salah atau benar. Tapi kalau pandangan dari Bang Oto langsung menyatakan mana ada ahli yang tidak dibayar? Iya. Ya kalau seperti itu berarti itu karena itu ahli, berarti kan kesimpulan ini aja sisiologisme aja. Mana ada ahli yang nggak dibayar. Kalau Prof Beng ini ahli, berarti dia juga dibayar. Kan itu aja kesimpulannya. Iya. Ya. Dan perlukah itu diungkapkan di persidangan kan seperti itu? Ya, kembali lagi kepada jaksa. Kalau saya menangkap, jaksa ingin melihat nih orang ini bekerja atau bukan. Mungkin kaitan yang ditanya kemarin tentang visa. Saya kira larinya akan ke sana. Nah, kalau ada kayak begitu mungkin jadi persoalan secara visa. Ini memang belum diatur di dalam hukum acara kita. Belum ada ya? Belum ada diatur mengenai masalah ahli dari warga negara asing atau negara lain. Itu belum ada. Meskipun sejarahnya sudah terpakai di
pengadilan sidang bom Bali ya. Ya, kalau Yang kita lihat bersangkutan juga mendengar keterangan, kalau nggak salah ya jaksa kemarin, kalau itu dibilang kan negara yang meminta. Ini apa akan berbedakah nanti negara yang meminta dengan kalau pribadi yang meminta? Nah, inilah menurut hemat saya, biar tidak terjadi polemik masa yang akan datang. Nanti kita akan membentuk KUHAP kan, atur di dalam KUHAP kita di situ. Ahli kalau dari luar negeri bagaimana prosedurnya, kalau di ini, sepengetahuan saya itu belum ada diatur untuk tidak terjadi perdebatan. Oke, Mbak Monica, melihat tadi sempat Anda katakan bagaimana facial expression Jessica tenang dan lain sebagainya. Tapi kita pernah melihat juga persidangan beberapa waktu lalu, Jessica ini menangis. Ini bertolak belakang ketika persidangan beberapa kali, hampir 16 kali tenang, di persidangan sebelumnya 16 atau 17 kali kalau saya tidak salah menangis. Apa yang ingin ditunjukkan pada saat itu sebenarnya? So kalau kita belajar mengenai emosi sedih ya, menangis itu emosinya sedih adalah tanda bahwa dia minta pertolongan. Gitu, dan itu sangat manusiawi banget dalam rentang yang sudah berapa lama kemudian dia menangis gitu. Jadi ekspresi capek mungkin ya kan, dengan kasus yang berkepanjangan gitu. Jadi ini tidak menggugurkan dari apa yang dilihat oleh publik selama ini gitu. Emosi itu datang berganti-ganti gitu. Jadi karena memang emosi di dalam Jessica ini yang kemudian dikeluarkan melalui tangisan begitu. Ya. Oke. Kalau melihat lagi selama persidangan, tadi Anda sempat katakan ada sepersekian detik begitu yang terlihat bibir ya, whether kiri atau kanan yang kemudian tertarik ke belakang. Apakah itu sering ditampilkan oleh sosok Jessica kalau Anda perhatikan? Saya lihat pada sidang yang kemarin itu ada sekitar 2 kali. 2 kali. Dan sebetulnya kalau cuman sekalipun, ya kita tanpa sadar loh, ini cuman keluarnya 0,25 detik. Jadi seseorang, nih, ya. Nah itu tandanya adalah you knows nothing atau kayak merendahkan. Jadi makanya saya bilang harusnya gitu. Kalau kasus sidang kemarin itu sudah merupakan hasil akhir, harusnya dia udah ekspresinya adalah takut atau surprise. Ternyata ini masih belum menakutkan sekali buat dia. Gitu. Baik, Mbak Monica, saya ingin pindah dari Jessica mungkin ke Prof. Beng Beng Ong ya. Ada beberapa kali mungkin karena interpreter atau penerjemah ini mengartikan kata demi kata seperti itu, atau 1, 2, 3 kata bukan kalimat begitu ya secara utuh begitu. Jadi terbata-bata sehingga ada fase dia harus membuang wajah ke arah kanan. Yang kita ketahui di sebelah kanan ini adalah ya, kalau mengacu ke pernyataan tadi Pak Ahyar, oke lah yang menghadirkan adalah Otto, dan yang membayar bisa jadi ya tim dari kuasa hukum Jessica juga seperti itu. Seakan-akan kayak by order, setiap menentukan kata melihat ke kanan, setiap kata melihat, meskipun kita belum bisa memastikan melihat kanan apakah ke Otto atau ke laptop seperti itu. Ada analisa Anda nggak terkait dengan? Ya, jadi gini, apa yang saya sampaikan tadi ya mengenai micro expression itu adalah scientific base, artinya didukung dengan reliable muscle. Tetapi mata gitu ya, kita hanya bicara mengenai kecenderungan ya. Satu, kemungkinan dia juga sedang mengkonstruk sesuatu. Jadi sedang berpikir mengenai sesuatu. Kira-kira abis ini saya mesti ngomong apa ya? Nah, konstruk itu kan artinya agak-agak mirip dengan bohong juga kan? Karena kalau konstruk itu membangun sesuatu yang tadinya nggak ada. Nah, tapi itu hanya kecenderungan. Atau mungkin dia merasa nyaman karena ordernya adalah dari si Otto? Dari Otto gitu ya, sehingga bolak-balik dia ngelihat ke kanan adalah seperti seeking approval juga ya kan gitu. Atau dia juga lagi bingung sendiri dengan perasaannya dia sehubungan dengan apa yang dia katakan. Jangan jadi tidak menguasai secara dalam seperti itu kan, kurang lebih seperti itu. Lebih kemana beratnya menurut Anda dalam persidangan yang sampai dengan pukul 1 dini hari tadi gitu? Saya tidak melihat apa dia secara detail. Jadi saya kasih hipotesisnya harus diprobing lagi aja. Gitu. Baik. Terakhir barangkali ke Pak Ahyar. Kalau melihat jalannya persidangan ini sudah hampir 17 kali. Tadi Anda katakan ini kita tinggal menunggu perang ahli saja begitu ya untuk meyakinkan hakim. Tapi kalau berdasarkan hukum pidana, masih perlukah bukti dari mana cyanida dibeli atau siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi? Kalau memang benar di dalam kopi itu cyanida ada, perlu.
Ya, kalau ada itu kan lebih bagus. Tapi kalau tidak tidak ada, tentu cukup dengan apa yang ada ini. Hakim tetap harus memutus. Harus memutus. Apapun, nggak boleh hakim menolak ini, nggak. Tinggal endingnya nanti dia yakin ini berlaku 340 atau tidak. Oke. Tinggal itu aja. Dia harus putus. Oke. Dan kalaupun misalnya perang keterangan ahli, mungkinkah 340 akan tercapai? Pertanyaannya itu. Kembali lagi kepada perangan ahli ini, karena kalau kita lihat ya di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, itu harus ada 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti ini tidak ada dikatakan harus ada saksi fakta. Jadi bisa saja, ini kan ada 5 alat bukti di dalam KUHP kita. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Jadi bisa saja. Jadi di antara 5 itu, enggak pun yang kayak begini, kalau hakim yakin bisa. Atau sebaliknya, adapun saksi yang fakta yang melihat, hakim enggak yakin, juga dia tidak akan putus. Kuncinya memang keyakinan hakim. Baik. Itu kuncinya ya, Kuncinya. keyakinan hakim. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Monika juga terima kasih. Sama-sama. Oke, sebelum kita jeda, kami ingin mengupdate dan menyapa